meja kalian diberkati, jika ada sampah dipungut, dibuang di tempat sampah. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan hari ini siapa yang bertugas untuk memimpin doa pembuka? Doa kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, dalam gereja suci-Mu Engkau menanamkan panggilan bagi setiap unsur untuk melayani. Kami mohon ya Bapa, semoga dalam pembelajaran ini kami dapat mengerti, memahami, mau terlibat dalam kegiatan gereja. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Helena. Silakan. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Silakan Ibu baca namanya, nanti dijawab hadir ya. Agatha Dosia. Hadir Bu. Ibadah. Ibadah. Katarina Nurmin. Hadir Bu. Ibadah. Tristan Marta. Ibadah. Oke, harapan Ibu semoga minggu depan hadir semua dan ibadah. Minggu lalu pembelajaran kita tentang apa? Peran hierarki dalam gereja Katolik. Nah, untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi minggu lalu, silakan buka HP di grup kelas. Ibu sudah kirim Google Form untuk asesmen diagnostik. Oke, sudah selesai? Sudah. Jadi minggu lalu materi kita tentang peran hierarki. Nah, kali ini tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Supaya kita bisa memahami peran kaum awam dalam gereja Katolik, nanti kegiatannya melalui diskusi kelompok. Kita mempelajari materi hari ini supaya kita bisa mampu menghasilkan sebuah produk untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan. Dalam materi pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Setelah kita menemukan solusi, kita harus bisa menghasilkan sebuah produk. Jadi yang dibutuhkan dalam model ini adalah produk. Ada 5 alur atau 5 tahap. Lalu yang berikut setelah kita memilih proyek, kita merencanakan proyek. Apa yang kita harus buat dalam proyek ini. Terakhir kita mengevaluasi proyek yang kita buat. Sebelum perayaan Ekaristi atau misa dimulai, apa saja tugas yang biasa dilakukan oleh seorang petugas liturgi misdinan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu Sinta? Ya, menyalakan lilin altar. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Sinta. Yang berikut apa lagi? Ya, memeriksa kelengkapan alat liturgi. Ya, memeriksa kelengkapan alat liturgi. Ya, piala, apalagi? Simbori, apalagi? Ampul, apalagi? Hostia besar. Ya, hostia besar. Dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan game bersama. Gamenya itu tentang menebak gambar. Oke, sudah siap? Siap. Gambar pertama. Kira-kira gambar apa kayak ini? Orang membaca. Lektor. Ya, lektor. Jawabannya benar. Gambar ketiga. Yesi. Gambar apa ini? Kristina. Ya, Mistina. Murid siapa? Murid pastor. Jawabannya belum benar. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita pemilihan proyek, di depan sudah disajikan masalah kasus yang dialami oleh siswa-siswi SMA Negeri 3 Malinau. Oke, satu orang bisa membacakan fenomena yang ada di depan. Mereka merasa kesulitan untuk menjalankan peran tersebut dengan baik. Terima kasih Matilda. Dari fenomena yang tadi sudah kita lihat bersama, silakan berpencet
kelompok masing-masing. Kalian kerjakan LKPD ini dalam kelompok, secara berkelompok ya. Tetapi nanti di pertanyaan terakhir refleksi itu nanti kerjakan masing-masing. Oke, paham? Paham. Kalian silakan memilih proyek apa kira-kira yang dibuat untuk menjawab pertanyaan esensial yang ada di depan. Jadi pertanyaan esensialnya, bagaimana cara Anda membantu siswa-siswi SMA Negeri 3 Malimau untuk memahami perlengkapan liturgi Gereja Katolik dan mempersiapkan mereka untuk berperan sebagai kaum awam dalam pelayanan gereja. Jadi proyek yang kalian pilih itu harus menjawab pertanyaan esensial yang ada di depan. Proyek apa yang kalian pilih? Kami mau membuat video tutorial perlengkapan liturgi Gereja Katolik, Bu. Kelompok 2, apa yang dipilih proyeknya? Membuat buku panduan perlengkapan liturgi Gereja Katolik. Membuat kelompok 2 membuat buku panduan perlengkapan liturgi Gereja Katolik. Oke, kelompok 1. Tujuannya apa? Tujuan kalian membuat proyek itu untuk apa? Menghasilkan produk kreatif seperti video tutorial dan buku panduan untuk mendukung keterlibatan aktif dalam pelayanan liturgi. Kelompok 2, tujuan proyeknya apa? Untuk memahami peran kemauan dalam gereja Katolik dan perlengkapan liturgi. Kelompok 2 untuk memahami peran kaum awam dalam gereja Katolik dan perlengkapan liturgi. Ya, Bu. Nah, untuk merencanakan proyek ini, silakan kalian buka kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 9. Lalu yang berikut 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 14 dan Lumen Gentium artikel 13 ada sudah di dalam LKPD-nya masing-masing. Silakan dibaca. Oke, sudah dibaca semua? Sudah. Menurut kalian, mengapa peran kaum awam penting dalam pelayanan liturgi gereja? Siapa yang bisa jawab? Renata. Oke, Renata dulu ya. Ayat ini mengingatkan saya sebagai kaum awam untuk tetap setia melayani. Dari Katarina. Ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai kaum awam terpilih untuk memberikan Injil. Ya, dari Katarina, ayat ini mengingatkan Katarina atau menegaskan kepada Katarina bahwa kita sebagai kaum awam untuk selalu setia dalam memberitakan Injil. Ya, Agatha? Ayat ini menegaskan bahwa di mata Allah kita semua adalah sama. Ya, ayat ini menegaskan bahwa di mata Allah kita semua adalah sama. Oke. Jadi mau hierarki mau awam kita harus saling membantu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Hilaria dan Agatha. Kelompok video tutorial atau kelompok 1, silakan bicarakan atau mulai menyusun rencana untuk video tutorial, mulai dari penentuan topiknya apa, lalu pembagian tugas. Jadi dibagi tugasnya ya, masing-masing harus aktif atau mendapat tugas. Kelompok 2, silakan menyusun rencana untuk membuat buku panduannya. Jadi menentukan topik, ada yang jadi untuk ilustrator, lalu silakan membuat jadwalnya. Jadwal kira-kira hari ini kalian mulai dari mana, terus besok apa, sampai nanti di tahap presentasi. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga atau alur PJB yang ketiga, yaitu pelaksanaan proyek. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 mulai melaksanakan proyek yang kalian sudah rencanakan tadi. Jadi sekarang mulai bergegas, misalkan kelompok 1 mau mengambil videonya, mau mengambil video di luar kelas juga silakan atau diperbolehkan. Tetapi untuk kelompok yang mendesain tetap berada di sini ya, tetap berada di luar kelas. Oke, silakan.
silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan. Selamat siang teman-teman dan ibu. Siang. Kenalkan kami dari kelompok 2. Kenalkan nama saya Helena. Saya Natasha. Saya Noviantri. Saya Dalia. Dan saya Tristan. Hai. Baik, di sini kami akan mulai menjelaskan tentang buku panduan perlengkapan liturgi Gereja Katolik yang sudah kami buat. Akan dijelaskan oleh Nadia. Jadi yang pertama-tama kita dapat dilihat dari logo dan nama-nama orang yang membuatnya. Daftar isi ini berisi tentang kata pengantar, pendahuluan, bab 1, bab 2 perlengkapan liturgi Gereja Katolik, bab 3 tata cara pelayanan liturgi, bab 4 peran kaum awam dalam liturgi, dan bab 5 penutup. Kami akan menjelaskan tentang bab 2 jenis-jenis perlengkapan liturgi. Yang pertama itu ada piala yang bisa teman-teman lihat di depan. Kemudian ada patena. Piala itu adalah bejana utama yang digunakan untuk menampung anggur yang akan dikonsekrasi menjadi darah Kristus. Lanjut, 2. Patena. Patena adalah piring kecil berbentuk bus datar yang digunakan untuk menempatkan hostia besar yang akan dikonsekrasi menjadi tubuh Kristus. 3. Simboli. Oke, ini simboli yang ada tutupnya, beda dengan piala. Simboli adalah bejana dengan tutup, digunakan untuk menampung hostia yang telah dikonsekrasi. Yang kelima ada purificatorium. Purificatorium adalah kain kecil yang digunakan untuk membersihkan piala setelah komuni. Ini yang terakhir, pala. Pala adalah bentuk kecil berbentuk persegi yang ditempatkan di atas piala untuk melindungi dari kotoran atau debu selama besar. Sekarang kita akan masuk ke perlengkapan untuk sakramen-sakramen lainnya. Yang pertama, bejana baptis. Bejana baptis digunakan dalam upacara baptisan untuk menampung air yang akan digunakan untuk membaptis umat. Gambarnya itu ada di depan. Oke, lanjut. Yang kedua, minyak suci. Minyak suci adalah minyak yang diberkati dan digunakan dalam beberapa sakramen, seperti minyak krisma, minyak penggerapan, dan minyak katechumen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Saya mau bertanya, bagaimana cara kalian supaya buku panduan itu tidak hanya digunakan oleh siswa SMA 3, tetapi bisa digunakan juga di kalangan umum? Baik, jawabannya kami akan memperbanyak buku panduan ini dan membagikan kepada paroki dan stasi untuk bisa digunakan oleh tim seminar dan poster dan bisa dijadikan referensi. Saya lagi pertanyaan, bagaimana cara kalian mendapatkan uang untuk memperbanyak buku itu? Kami akan menggalang dana. Jika belum cukup, kami bisa meminta bantuan ibu. Bagaimana kelompok Ibu. Ada pengalaman selama ini perlengkapan liturgi itu seperti tidak dirawat. Bagaimana cara kalian mengatasi hal ini? Caranya kami akan membuat jadwal untuk membersihkan perlengkapan liturgi sesuai dengan data seminar, baik di paroki maupun di stasi. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan sangat luar biasa. Sekarang kita ke kelompok 2. Kelompok 1 ya, tadi kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan di depan. Oke, terima kasih kelompok 1 dan 2 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian atas proyek kalian. Nah, kelompok 1 tadi videonya masih dalam pengeditannya. Sudah diambil gambarnya tetapi masih dalam proses pengeditan. Mungkin minggu depan sudah bisa presentasikan videonya kelompok 1 bisa ya, oke. Nah, kelompok 1
sudah sampai menghasilkan sebuah buku. Sudah sangat luar biasa kelompok 1 ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 lagi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap PJBE yang terakhir, yaitu evaluasi proyek. Yang pertama, peniruan teknik dasarnya tadi sudah oke. Lalu memanipulasi alat juga, alat-alat yang digunakan tadi sudah sangat bagus, apalagi kelompok 1 tadi sampai membawa perlengkapan liturgi dari rumah ya. Ada piala, ada sibori, ada angkul yang dibawa tadi. Lalu yang ketiga, ketepatan juga sudah sangat oke sesuai dengan proyek yang kalian buat. Lalu yang keempat, pengintegrasian teknik juga sudah oke melalui presentasi tadi. Lalu yang kelima, kreativitasnya sudah bagus ya. Jadi kalian sudah sangat kreatif dalam membuat proyek ini. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah membuat proyek kali ini dengan sangat luar biasa, sangat baik. Mulai dari pemilihan proyek, lalu perencanaan dan sampai tahap pelaksanaan sudah sangat baik. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimana kalian mampu mengidentifikasi permasalahan terkait liturgi dan menyusun rencana serta melaksanakan produk nyata berupa video tutorial dan juga buku panduan liturgi. Jadi harapannya melalui proyek ini bukan sekedar sampai di sini saja, atau bukan hanya sebatas kalian mengerjakan tugas saja, tetapi harapan Ibu semoga proyek ini dapat membawa hasil untuk kalian. Kalian bisa terapkan dalam pelayanan kalian sebagai petugas liturgi di gereja. Oke, untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini, ada satu pertanyaan refleksi, kalian bisa lihat di depan. Refleksi tentang tantangan dan solusi selama pengerjaan proyek. Jadi pasti ada tantangannya ya. Tantangan dalam mengerjakan proyek tadi, dan juga kalian sudah berhasil mengatasi atau menemukan solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sekarang kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa bersama. Nah, setelah berdoa baru kita boleh pulang. Hati-hati di jalan dan sampai ketemu minggu depan. Oke, yang bertugas doa penutup siapa? Tristan. Ya, Tristannya. Tristan pura-pura lupa lagi Tristan. Oke, Tristan silakan. Kita berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami sampaikan kepadamu karena Engkau telah berkenan hadir dalam pelajaran kami. Demi Kristus Tuhan, dan mengantara kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Tristan. Hati-hati di jalan ya.